Salam semuanya bagi kita, teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sungguh ini juga hari yang indah bagi kita apabila kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita juga belajar mengenai kecewa, ya. Kecewa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan. Amin. Ya, semua manusia tentu pasti pernah kecewa. Berbohonglah kita apabila kita mengatakan saya tidak pernah kecewa. Semua manusia pernah kecewa. Saya berkerap kali kecewa, beribuan kali kecewa. Kenapa? Karena keadaan kerap kali tidak sesuai, kenyataan yang ada di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita selama ini impi-impikan, inginkan, rindukan. Demikian. Namun kita akan belajar dulu mengenai firman Tuhan. Untuk ayat yang pertama saya akan bacakan dulu dari Amsal pasal 24 ayat 10. Demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Kalau kita tawar hati, artinya kekecewaan pada masa kesusahan dan kesesakan ini, itu membuat kecillah kekuatanmu. Begitulah Tuhan berkata kepada kita. Jadi tentu saja Tuhan tidak senang atas kekecewaan yang kita alami. Tuhan tidak senang. Kesengsaraan atau kesesakan yang Tuhan izinkan ini, itu memiliki satu makna bagi kita semuanya. Itu kerap Tuhan izinkan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 juga akan saya bacakan. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kerap kali sebenarnya Tuhan izinkan suatu kesengsaraan itu, satu kesesakan itu menghimpit hidup kita. Karena apabila kita bisa bertahan di dalam kesengsaraan itu, di dalam kesesakan itu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya, artinya kita walaupun kecewa atas penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, itu akan menimbulkan suatu ketekunan, ya, apabila kita tetap bertahan, ya. Dan ketekunan ini juga akan menimbulkan suatu tahan uji. Dari situlah kita dilihat oleh Bapa di sorga itu, bahwasanya kita ini tahan uji atau tidak, untuk membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi kekecewaan yang sedang diperhadapkan di hadapan kita itu akan juga membuktikan kita ini lulus ujian atau tidak, begitu. Karena tahan uji akan menimbulkan suatu pengharapan, ya. Jadi kalau kita masih ada di dalam Tuhan Yesus, ada satu pengharapan yang indah yang ditaruhkan di dalam hati kita. Saya kecewa, ya, atas keadaan-keadaan yang menimpa. Akhir-akhir ini juga saya kecewa. Tapi saya masih punya pengharapan bahwasanya ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, yang akan saya raih, yang akan saya tuai. Itu yang ditaruhkan Tuhan di dalam hati saya, sehingga saya tetap bergairah untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Daud, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, raja yang begitu dekat dengan Tuhan, mengalami kekecewaan. Hamba-hamba Tuhan di Alkitab mengalami kekecewaan. Daud di Ziklag, ya, mengalami kekecewaan yang sangat besar. Tapi kita belajar bahwasanya Daud ini di dalam kekecewaan itu dia menguatkan hatinya, ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 saya bacakan bagi kita semuanya. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan,
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mengalami masa kesesakan. Sampai-sampai dia mau dilempari batu oleh teman-temannya sendiri. Namun apa yang terjadi? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di saat kekecewaan, di saat kesesakan, di saat kesengsaraan, di saat badai hidup sedang menerpa kita, jangan kita menjadi kecewa. Tetapi apa? Kuatkanlah hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Karena ada maksudnya. Seperti yang tadi kita bacakan di dalam Roma tadi ya. Kemudian lagi, Paulus sebagai hamba Tuhan juga pernah kecewa. Ya. Paulus ini juga pernah kecewa. Kita juga akan baca nanti Paulus ini di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Beginilah kata Paulus, beginilah firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi jangan katakan hamba Tuhan tidak bisa kecewa. Hamba Tuhan yang sebesar Paulus juga merasakan kekecewaan. Mengapa? Karena beban yang ditanggungkan itu berat. Terlebih bagi hamba-hamba Tuhan, ada beban yang ditanggungkan begitu berat dan begitu besar, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Itu yang pernah dikatakan Paulus. Tapi Paulus di dalam kekecewaan yang begitu dalam, di dalam keputusasaan, dia juga meneguhkan hatinya dan datang lagi kepada Tuhan. Bangkit lagi dari keterpurukan, bangkit dari kejatuhan kita semuanya. Amin. Tidak ada yang kuat. Kalau kita berkata saya kuat, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita berkata saya lemah, saya tidak sanggup apa-apa Tuhan, maka kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Karena orang yang lemah yang perlu dikuatkan. Amin. Itu manusia kita ini penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan keterbatasan. Kita manusia penuh sekali dengan kelemahan. Amin. Justru itulah maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 6. Saya bacakan bagi kita. Matius pasal 11 ayat 6. Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus berkata, berbahagialah engkau apabila engkau tidak kecewa. Dan apabila engkau tidak menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Teman-temanku, berbahagialah apabila kita tidak kecewa. Berbahagialah apabila kita tidak menolak Yesus. Amin. Jadi kita belajar dari hamba-hamba Tuhan ini. Kekecewaan tetap akan terjadi. Kesesakan akan tetap menimpa kita. Kesengsaraan. Dan kita adalah manusia yang lemah. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan? Daud berkata, dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Amin. Karena semuanya pun ini diizinkan Tuhan untuk membentuk dan melihat kita tahan uji dan menjadikan kita menjadi emas yang murni, yang sudah tahan uji, supaya Tuhan bisa pasangkan di gereja-gereja, di masyarakat, di mana-mana untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Amin. Demikianlah hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya akan menyanyikan satu lagu pujian tak pernah kecewa, ya. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Jalan serta Yesus amat bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak pernah kecewa
mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, jalan serta Yesus, amat bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Inilah lagu, saya tidak tahu siapa yang menciptakan, namun saya percaya yang menciptakan lagu ini juga pernah kecewa. Namun dia berkata, tak pernah kecewa apabila kita serahkan semua kepada Yesus. Amin. Kalau kita serahkan kepada Yesus, kita tidak akan kecewa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, aku tidak pernah menyesal mengikut Engkau. Sekalipun kerap kali penderitaan diizinkan, sekalipun kesesakan ada di hadapan saya tidak pernah menyesal mengikut Engkau. Dan karena saya percaya anugerah Tuhan yang begitu besar, dan saya percaya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan selama-selamanya untuk menikmati keindahan dan kemuliaan Tuhan di surga. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, saya rindu dan saya berharap semua teman-temanku yang mendengarkan firman-Mu ini tidaklah kecewa. Sekalipun saat ini diperhadapkan bagi mereka kekecewaan, mungkin karena hasil ladang mereka tidak sesuai, mungkin harganya murah, mungkin usaha-usaha jualan mereka lagi mundur akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin saja masalah kekeluargaan atau penyakit atau apapun itu membuat kekecewaan, namun Engkau yang menguatkan semuanya, sehingga setiap umat-Mu bisa datang kepadamu dengan menguatkan hati mereka, agar mereka tidak kecewa dan tidak menolak Engkau, tidak mundur dari jalan Tuhan. Sampaikan semuanya kepada maksud rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, aku memberkati mereka semuanya dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Aku mengasihi mereka semua dengan kasih daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, diberkati Engkau Bapa dari firman yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati hari-hari ini. Semoga kita bisa tetap berbahagia semuanya. Haleluya, bye-bye.